Kalau kita lihat definisi merdeka itu berbeda. Kalau zaman dulu 75 tahun yang lalu, merdeka adalah bagaimana kita bebas dari penjajahan sehingga menggunakan senjata ya. Tapi kalau sekarang sebenarnya kemerdekaan itu adalah bagaimana negara itu bisa memerangi kemiskinan ya, terus pengangguran sehingga rakyatnya sejahtera. Jadi kemerdekaan itu harus dilihat sebagai sesuatu yang berbeda di masa lalu gitu. Nah, kalau kita lihat dari indikator-indikator ekonomi memang belum sepenuhnya kita seolah-olah merdeka ya. Karena misalnya kalau kita lihat satu dari sisi komposisi ketenaga kerjaan ya, di mana kita tahu hampir 40% masih SD ke bawah. Bahkan yang perguruan tinggi itu hanya 13%. Jadi tenaga terampil di Indonesia itu masih relatif rendah dibandingkan tenaga yang tidak terampil. Berarti banyak sekali tenaga kerja yang upah murah ya. Bahkan kalau kita lihat yang di bawah UMP itu masih sekitar 48%. Nah, ini kan berarti kesejahteraan itu belum tercapai. Jadi belum merdeka sebagian orang ya. Mungkin sebagian orang sudah merdeka karena hidupnya sudah jauh lebih sejahtera dibandingkan dulu gitu. Itu pertama indikator dari tenaga kerja. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat juga indikator dari daya beli juga otomatis ya. Karena tadi unskilled labornya banyak, maka otomatis pendapatannya juga jauh di bawah ya, sehingga untuk menghidupi dirinya sendiri juga masih punya masalah. Maka kalau kita lihat komposisi masyarakat kita, miskin sekitar 24 juta. Tapi hampir miskinnya juga sekitar 70 jutaan. Jadi hampir 100 juta sebenarnya mereka belum sejahtera sekali ya. Jadi kalau ada kenaikan harga mereka bisa turun kelas. Nah, memang PR kita adalah bagaimana jangan sampai masyarakat ini turun kelas. Karena kalau turun kelas kita akan masuk yang namanya middle income trap. Nah, padahal kalau kita lihat berbagai laporan, Indonesia kan dianggap akan negara maju nanti pada tahun 2045 kan gitu. Nah, untuk mencapai itu masih berat sekali PR pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya ya. Itu dari sisi itu. Nah, yang ketiga selain kemiskinan dan pengangguran juga kalau kita lihat kesempatan kerja gitu. Mungkin ke depan akan terjadi banyak pendidikan yang lebih bagus. Kalau sekarang kan belum ya. Tapi masalahnya adalah pendidikan semakin bagus tapi kesempatan kerja itu yang kelihatannya semakin sempit ya. Karena dengan era digitalisasi ternyata banyak juga orang yang bisa masuk tapi banyak juga yang tidak bisa masuk dalam digital. Sehingga mereka akhirnya tereliminir kan. Nah, itu terjadi mungkin pada UMKM kita. Padahal Indonesia ini UMKM-nya kan paling besar ya kan. Nah, kebanyakan mereka 60%, 70% itu dagang. Nah, perdagangan sekarang itu marginnya makin tipis karena sudah pindah ke digital. Sehingga ini bisa jadi UKM kita juga akan turun kelas lagi gitu. Nah, ini PR juga buat pemerintah ya, karena biar bagaimanapun regulasi itu menentukan juga pelaku ekonomi itu akan kemana gitu. Jadi itu indikator-indikator yang paling tidak terlihat dari sisi masyarakatnya ya. Sedangkan dari pertumbuhan kalau kita lihat, dulu tahun 98 kita 1% pertumbuhan bisa menyerap 500.000 orang untuk kerja. Sekarang 1% hanya menyerap 200.000, itu pun juga mungkin di bawah itu. Berarti kalau kita tumbuh 5% saja itu hanya penyerapnya hanya 1 juta orang dong asumsinya. Padahal setiap tahun kita ada angkatan kerja baru tuh antara 1,5 juta sampai 2 juta orang. Berarti kalau pendidikannya bagus bisa jadi pengangguran terdidik gitu. Kalau sekarang mungkin karena pendidikannya rendah kerja apa aja mau ya. Tapi kalau pendidikan makin tinggi itu biasanya pengangguran terdidiknya bisa banyak. Nah, ini PR juga. Jadi ke depan ini kalau semakin banyak angkatan kerja apa sih yang bisa kita lakukan ya. Nah, seperti Singapura sekarang misalnya, mereka sekarang proteksi sekali terhadap tenaga kerja. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk kerja di Singapura karena dia akan memproteksi untuk penduduknya sendiri gitu. Nah, mungkin ini juga kita perlu contoh gitu. Nggak usah takut karena yang harus dipikirkan kan domestiknya dulu, jangan mikirin orang lain ya, terutama adalah tenaga kerja. Berarti tadi kan kalau kita bicara pengangguran berarti kesempatan kerja ya. Nah, PR-nya adalah bagaimana pemerintah ini memapping apa sih kesempatan kerja itu ke depan sehingga orang itu akan sesuai dengan pendidikan. Karena sekarang ini banyak sekali tidak terjadi link and match. Jadi banyak perusahaan butuh tenaga kerja, banyak orang juga nyari kerja, tapi nggak pernah ketemu antara orang yang butuh atau perusahaan yang butuh dengan orang yang butuh kerjaan. Gitu. Kenapa? Karena tidak terjadi kesesuaian antara jurusan mereka dengan yang dibutuhkan. Gitu. Nah, ini mungkin ke depan pemerintah harus memapping sehingga orang itu kalau mau sekolah lihat, oh saya itu nanti akan dapat pekerjaannya apa karena di Indonesia ini ke depan kemana arahnya gitu. Jadi arah tujuan pembangunan harus diterjemahkan ke dalam
project apa yang akan dilakukan atau kesinambungan apa yang akan dilakukan, itu yang pertama ya. Nah yang kedua, kalau kita lihat pertumbuhan non tradable itu adalah yang tidak menyerap tenaga kerja. Sekarang lebih tinggi daripada yang menyerap tenaga kerja gitu. Nah padahal yang menyerap tenaga kerja itu intinya 3, yaitu pertanian, pengolahan atau industri, yang ketiga adalah pertambangan. Nah ini yang pertumbuhannya paling kecil. Nah oleh karena itu pemerintah harus juga menggarap 3 hal ini yang punya daya saing gitu. Jadi harus dipilih. Nah ini kelihatannya belum, maka industri kita tuh harus melakukan reformat terhadap industri, karena ke depan tuh eranya adalah global value chain. Nah itu juga PR pemerintah supaya banyak orang yang ini masuk ke angkatan kerja ya. Terus yang ketiga, kalau kita lihat juga sektor pariwisata ini kan sekarang menjadi tumbuh luar biasa ya di setiap daerah. Nah ini juga perlu mendapat pengawalan pemerintah, karena ini akan menumbuhkan 10 sektor di bawahnya. Nah ini juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi daerah-daerah ya. Nah yang keempat, kalau mengurangi kemiskinan sebenarnya caranya gampang. Bagaimana membuat pertanian ini menjadi bagian value chain atau supply chain dengan perusahaan besar, agar mereka itu bisa mendapatkan profit. Kalau sekarang ini kan begitu harga turun komoditas ya orang jatuh kan, artinya harganya bahkan sampai dibuang-buang komoditasnya karena harganya nggak masuk. Nah tapi kalau dia merupakan supply chain kan pasti dibeli terus dong sama perusahaan. Nah ini juga menurut saya harus digarap insentifnya agar perusahaan mau, yang kecil juga mau. Nah itu mungkin PR untuk kesempatan kerja ya. Nah untuk pertumbuhan, memang kita selama ini pertumbuhan itu lebih banyak didukung oleh konsumsi ya. Bukannya jelek, tetapi harus juga ke depan itu didorong oleh ekspor impor ya, di mana daya saing kita yang harus ditingkatkan ya, sama investasi. Nah investasi banyak asing tuh di Indonesia banyak kan cuma di sektor jasa, padahal harusnya lebih di sektor yang menyerap tenaga kerja dong gitu. Nah ini juga PR lagi. Ya kalau kita lihat mereka itu sekarang Vietnam terutama hampir sebentar lagi akan menyaingi kita, karena mereka itu yang kalau kita lihat mereka tuh regulasinya itu lebih konsisten, jadi tidak ganti kepala daerah atau ganti presiden ganti lagi gitu. Kalau kita ini kan tiap ganti presiden ganti visi, ganti kepala daerah ganti visi, sehingga menyebabkan kesinambungan dari pembangunan jangka panjang itu nggak sustain, sehingga para investor melihatnya Indonesia ini ganti-ganti kebijakan jadi nggak menarik, makanya dia ambilnya tempat-tempat yang nggak repot dengan urusan izin kan. Nah padahal itu nggak menyerap tenaga kerja gitu. Nah bedanya itu kalau di Vietnam tuh konsisten, saya akan arahnya kepada sektor pertanian, bahkan sekarang dia sudah jadi ekspor ke Indonesia adalah beras misalnya kan. Nah itu hebatnya. Nah Thailand sama, dia juga kompetensinya mengarah pada pariwisata kan, itu pariwisatanya luar biasa, kita kalah, padahal bagus Indonesia dong pariwisata, tapi bagaimana mengemasnya dan kerjasama antara swasta dengan pemerintah itu yang bagus sekali, sehingga mereka itu sangat besar pendapatan devisanya dari situ. Itu kita jadi kalah juga kalau sama dia ya. Nah sama Filipina, kalau Filipina tuh hebatnya tenaga kerjanya itu semua pintar bahasa Inggris, jadi level menengah di berbagai belahan dunia itu banyak pakai orang Filipina. Nah itu karena dari sisi pendidikan kurikulum itu semua harus bisa bahasa Inggris, makanya bahasa Inggrisnya paling bagus tuh Filipina. Nah kita ini belum kemana-mana gitu, jadi kita juga harus memilih kira-kira ke Indonesia ini mau kemana arahnya gitu. Nah ini adalah saatnya, dengan pandemi ini sebenarnya banyak hal-hal positif yang bisa kita pelajari ya, misalnya dengan tidak bisanya import dari luar ke sini karena lockdown, ternyata antar daerah tuh bisa memenuhi kebutuhan pangan, berarti kan sebenarnya kita bisa ya kan. Nah mungkin ada hal-hal positif yang perlu dilanjutkan, terutama yang bisa menyerap tenaga kerja, yang bisa kemandirian pangan itu diciptakan. Saya rasa itu menjadi kunci penting dalam rangka menuju Indonesia emas ya gitu, supaya pendapatan per kapita kita naik ya. Nah pelatihan sekarang kan sedang dikembangkan prakerja ya, sama advokasi ya, sekolahnya vokasional. Itu penting, kenapa? Karena ternyata kita tenaga terampil kita itu cuma 13 juta, yang tidak terampil 113 juta, Anda bisa bayangkan. Jadi artinya produktivitas kita jadi rendah kan. Nah bagaimana, kan nggak mungkin yang 113 ini didiemin aja. Nah 113 juta inilah yang harus dilatih untuk bisa menjadi tenaga terampil, sehingga mereka bisa mendapat upah yang lebih besar kan. Nah kalau upah lebih besar, maka per kapita kita juga bisa naik gitu, karena ukurannya adalah memang pendapatan per kapita.
Jadi ketinggalan kita tuh seringkali problem kita tuh di regulasi, khususnya adalah birokrasi ya. Kenapa? Karena di negara-negara lain itu cepat sekali merubah kebijakan gitu. Nah, kita ini kadang-kadang ter apa ter terhambat atau hambatan terbesar itu pada level birokrasi, karena kayak kemarin lah COVID ini ya. Kenapa anggaran kita kok realisasinya masih rendah? Padahal Pak Jokowinya udah marah-marah, menterinya udah memutuskan. Karena di level birokrasi. Karena di birokrasi kita itu segala sesuatu harus direncanakan dulu. Jadi kalau ada apa-apa tuh mulai direncanakan lagi gitu. Jadi lambat. Jadi menurut saya di negara lain tuh pertama reformasi birokrasinya cepat, yang kedua tuh switch-nya cepat sekali, switching dari satu kebijakan ke kebijakan yang lain, dan itu sangat tidak gradual, tapi dia reformasinya luar biasa. Nah, kita nih belum ke arah sana. Jadi seringkali pada profil pembicaraan oke, tapi pada implementasi yang tidak didukung ya. Terutama juga BPK, KPK itu juga harus melihat bahwa sesuatu yang tidak normal itu akan sering terjadi, sehingga tidak bisa digunakan dengan kebijakan yang normal. Nah, sehingga tidak boleh namanya kriminalisasi kebijakan. Nah, para pejabat sekarang takut dikriminalisasi, jadi ya udah nggak bisa merealisasi daripada masuk penjara kan gitu. Nah, ini yang menurut saya menjadi kunci penting. Dan di Indonesia tuh pelakunya lebih cepat maju dibandingkan regulasinya. Nah, ini juga nggak boleh, harus seimbang antara pelaku dengan regulasi. Sebenarnya ini udah defisitnya lebih kecil dibandingkan 2020 ya. 2021 defisitnya 6,3, di sana hanya 5,5 ya. Nah, saya melihatnya gini, problemnya kalau dilihat dari rencananya tuh sudah sesuai ya. Tetapi memang dari demand side juga udah ditambah sih dibandingkan sekarang gitu ya. Nah, yang sekarang ini kan kebanyakan di supply side, tetapi tidak terserap. Kenapa? Karena hari gini mau kasih kredit orang nggak ada yang minta kredit, ya kan? Padahal kredit itu dijamin, bunganya rendah, ya nggak ada yang minjem. Jadi menurut saya mungkin harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau sekarang nih mungkin sampai akhir tahun butuhnya kasih demand dulu. Jadi kalau demand side-nya itu tumbuh, maka supply side juga otomatis tumbuh kan. Nggak perlu dibantu maksud saya gitu. Nah, ini mungkin pemerintah harus memudahkan untuk men-switch anggaran. Karena kalau tidak memudahkan pindah anggaran, maka nanti akan banyak anggaran tidak terserap gitu.